Selamat pagi dan salam sehat bagi kita semua. Jangan lupa tetap ikuti protokol kesehatan. Nah, kita akan melanjutkan materi kita minggu lalu, yaitu setelah perhitungan laba maksimum dari proses produksi, yaitu kita masuk ke proses distribusi. Ya, distribusi ini diartikan dia penyaluran barang kepada konsumen. Nah, itu dia yang dinamakan dengan distribusi. Berdasarkan penelitian tersebut, maka distribusi itu berfungsi menjadi beberapa bagian, ya. Yang pertama ada dia pengangkutan, yang kedua penjualan, pembelian, penyimpanan, dan juga penanggung risiko, ya. Nah, yang paling penting di sini yang perlu kita pahami dari fungsi distribusi yaitu penanggung risiko dan juga penyimpanan. Ya, dinamakan di sini penyimpanan. Ya, lembaga distribusi itu mempunyai fungsi sebagai tempat penyimpanan barang ataupun produk yang akan disalurkan kepada konsumen. Nah, yang kedua penanggung risiko. Di sini juga perlu kita pahami dinamakan distribusi itu sebagai penanggung risiko apabila barang ataupun produk yang disimpan tadi rusak ataupun ada kendala, maka lembaga distribusi lah yang bertanggung jawab atas risiko barang yang sudah didistribusikan ke lembaga tersebut. Nah, kemudian berdasarkan fungsi itu sehingga lahirnya sebuah sistem, di mana sistem distribusi ini terdiri dari dua bagian. Ada dia distribusi langsung dan juga distribusi tidak langsung. Distribusi langsung ini dikatakan dia, ya, dari lembaga distribusi masuk ke distribusi langsung ke konsumen. Ya, ini dari lembaga langsung kepada konsumen. Sedangkan distribusi tidak langsung ini dia pakai perantara ataupun badan-badan lainnya untuk menyalurkannya kepada konsumen. Ya, di sini dia dari lembaga masuk dia ke perantara, kemudian ke konsumen. Nah, sebagai perantara ini ada dia beberapa bagian. Bisa juga ini disebut sebagai agen. Nah, kemudian ada juga dia faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi ini. Ada dia faktor-faktor yang mempengaruhi dia lancar atau tidak. Yang pertama faktor pasar. Ini menjadi faktor terlihat dari faktor pembelian. Pembelian yang sering terjadi di pasar. Yang kedua ada juga faktor barang, yaitu melihat daripada nilai barang tersebut. Nah, ada juga dia faktor perusahaan. Artinya sebuah perusahaan itu berpengalaman baik atau tidak dalam proses penyaluran distribusi sehingga suatu lembaga itu dijadikan sebagai lembaga distribusi yang baik. Ya, ini dari nilai. Nah, yang paling penting ada juga dia faktor kebiasaan. Artinya distribusi ini berjalan lancar apabila terlihat daripada kebiasaannya. Apakah dia berjalan dengan baik ataupun tidak. Ya, ini daripada kebiasaan proses produksi. Nah, sehingga dari sini berdasarkan faktor-faktor produksi, maka akan terlihat dia sebuah konsumsi. Ya, sebuah konsumsi. Setelah selesai proses pendistribusian dari sebuah produsen ataupun lembaga produksi, dia masuk ke distribusi, kemudian kita akan menyinggung masalah konsumsi. Ya, di mana konsumsi ini pengguna ataupun pemakai. Ya, pengguna ataupun pemakai. Nah, di dalam konsumsi ini ada terdapat dia dua teori. Ya, teori kardinal, yaitu ada dua hukum. Ya, hukum konsep pertama, di mana di sana dikatakan marginal utility sama dengan harga. Ya, marginal utility sama dengan
harga. Itu dia hukum Gosen pertama. Sedangkan yang kedua, marginal utility barang pertama per harga barang pertama itu sama dengan marginal utility barang kedua per harga barang kedua, sama yang selanjutnya. Ya, dia sama-sama dia marginal utility-nya barang pertama dengan barang kedua. Sehingga berdasarkan tersebut, maka ada dia yang dinamakan teori pendekatan ordinal, di mana ini beberapa ekonomi lebih unggul ya daripada teori-teori yang lain. Nah, sebagai contohnya dapat kita di sini kita lihat dari teori Gosen periode kedua, maka lahir dia kurva indifferent. Kurva indifferent ini suatu kurva yang menandakan, dapat kita lihat dari sini, tingkat kepuasannya yang semakin meningkat, ya, yang semakin meningkat. Nah, dapat kita lihat di sini ya, ini teh dan ini susu. Ya. Nah, ini dia yang dinamakan utility pertama. Kita dapat menemukannya jika tehnya 8 gelas, maka susunya 2 gelas. Itu dia tingkat kepuasan A. Sama selanjutnya, ya. Nah, perlu kita pahami, ini akan semakin meningkat. Ini yang dinamakan U2 dan juga utility ketiga. Itulah dia teori yang didasarkan oleh hukum Gosen kedua. Nah, yang sangat perlu kita pahami dalam hal konsumsi ini adalah yaitu teori-teori yang perlu kita pahami di sini. Bagaimana sebuah perusahaan itu untuk memberikan rasa puas ataupun rasa yang sangat penting bagi kehidupannya untuk dirasakan daripada barang yang diproduksi dari si produsen tadi. Nah, sehingga hal ketiga ini dia sangat bersinergi antara produksi, distribusi dan juga konsumsi. Apabila salah satu di antara ini tidak berfungsi dengan baik, maka otomatis kegiatan ekonomi ataupun peran perilaku ekonomi itu tidak akan berjalan dengan baik. Nah, sekian dulu materi tentang distribusi dan konsumsi yang kita pelajari hari ini. Mungkin minggu depan akan kita lanjutkan ke materi mengenai peran perilaku ekonomi. Sekian dan terima kasih.